Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan STB 192398 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang resume jurnal pengenalan pola yang telah saya buat. Jadi di sini saya sudah membuat ada 5 resume jurnal. Jadi untuk jurnal pertama di sini judulnya identifikasi biji-bijian berdasarkan ekstraksi fitur warna, bentuk dan tekstur menggunakan Random Forest. Penulisnya yaitu Lufti Alwi, Arya Tandi Hermawan, dan Yosi Christian. Sini pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang industri pengulangan pangan. Dalam membuat produk itu dilakukan proses pencampuran berbagai macam biji-bijian. Nah, di sini dilakukan secara manual sehingga bisa saja terjadi kesalahan. Jadi peneliti di sini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap berbagai varian biji-bijian seperti padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai dengan menggunakan dataset berupa gambar atau image biji-bijian. Jadi peneliti ini menggunakan beberapa metode di sini. Yang pertama, image acquisition, itu proses pengambilan gambarnya, kemudian usul algorithm untuk thresholding, kemudian melakukan ekstraksi warna dengan RGB itu ST, ekstraksi bentuk morfologi threshold, dan ekstraksi tekstur, gray, level CO, occurrence, matriz, penyelesaian, dan lokal binary pattern. Kemudian menggunakan metode Random Forest untuk melakukan proses klasifikasi dengan dataset dari nilai parameter yang didapat dari proses ekstraksi. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, dari pengujian itu pada tes pertama mendapatkan akurasi 99% dan tes kedua sampai kelima mendapatkan akurasi 100%, semua sama. Kemudian dari rata-rata tes yang dilakukan mendapatkan nilai 99,8%. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini hasil pengujian sistem dapat melakukan proses pengklasifikasian dari 4 varian biji-bijian, yaitu padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai karena mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi menurut penulis di sini, pengambilan dataset berupa gambar atau image biji-bijian yang diteliti dapat dijadikan patokan untuk pengidentifikasian dan dapat dikembangkan dalam proses yang selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke judul kedua, itu judulnya klasifikasi support vector machine untuk menentukan tingkat kemanisan mangga berdasarkan fitur warna. Penulisnya yaitu Muhammad Iswan, Irma Amelia Dewi, dan Sini Suharto S. Pada bagian pendahuluan ini jelaskan pada pasca panen buah mangga itu dilakukan kegiatan untuk menentukan mutu pada buah mangga yang dipanen. Biasanya ini dilakukan secara manual menggunakan sebuah alat yang bernama refraktometer. Nah, dari hal tersebut peneliti ini bertujuan untuk membuat sistem klasifikasi penentuan tingkat kemanisan mangga dengan menggunakan metode SVM dan KNN. Jadi nanti dibandingkan dari kedua metode ini yang mana hasilnya lebih baik. Kemudian untuk metode yang digunakan, pertama refraktometer, itu yang tadi alat pengukuran yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi bahan terlarut yang merupakan konsentrasi bahan terlarut dengan lautan air. Kemudian di sini menggunakan model warna SP karena di sini menurut penulis SP adalah model warna yang lebih baik untuk kegiatan yang digunakan dalam berbagai keperluan pengolahan citra dan computer vision. Kemudian menggunakan metode SPM dan KNN yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dari hasilnya yang didapatkan, jadi hasil untuk nilai akurasi tingkat kemanisan mangga berdasarkan fitur warna pada metode KNN itu mendapatkan tingkat akurasi dengan nilai 83,3% dan pada metode SVM tingkat akurasinya 87,5%. Jadi di sini bisa disimpulkan penggunaan KNN itu dan SVM sebagai metode pembanding untuk klasifikasi citra warna buah dapat membantu untuk menentukan tingkat kemanisan mangga karena hasil perbandingannya dengan alat refraktometer itu masih terbilang mirip. Jadi di sini menurut penulis di sini terdapat menyatakan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode SVM dan KNN ini. Kemudian untuk jurnal ketiga dengan judul Real-Time Object Tracking dengan algoritma Speed Up Robust Fitur melalui webcam dengan penulisnya Muhammad David. Pada bagian pendahuluan di sini dia menjelaskan tentang penggunaan algoritma surf menggunakan dalam tracking objek bergerak karena dapat mendeteksi fitur-fitur pada objek bergerak menggunakan kecepatan komputasi box filter dengan menggunakan citra digital. Jadi jika dibandingkan dengan metode lain, algoritma surf lebih handal dan cepat dalam mendeteksi fitur-fitur objek pada citra. Di sini peneliti bertujuan untuk mengembangkan aplikasi menggunakan algoritma surf untuk mendeskripsikan cara mendeteksi objek visual dengan kecepatan tinggi secara real time melalui webcam. Nah, kemudian metode yang digunakan untuk
penting ini adalah prototype untuk metode perancangan tindak-tindaknya, kemudian metode pengujiannya adalah black box, kemudian di sini menggunakan metode solve yang tadi, kemudian di sini menggunakan PLANN untuk mencocokkan masing-masing key point yang memiliki deskriptor pada setiap citra. Kemudian pada hasilnya di sini saat kondisi cahayanya sangat redup atau terlalu terang dan jaraknya sangat dekat dan jauh, aplikasi tidak dapat mendeteksi objek atau gagal. Tapi di sini menyatakan penentuan posisi webcam dengan objek pencahayaan memiliki pengaruh besar dalam deteksi objek. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan webcam dan pencahayaan yang cukup. Jadi bisa disimpulkan algoritma ini berhasil melakukan seleksi citra objek melalui webcam. Nah, kemudian kita lanjut di sini untuk jurnal keempat dengan judul implementasi pengenalan multimarker untuk sistem augmented reality. Dengan penulisnya Sitiman Berlian, Juliana Kartika, dan Kartika Gunadi. Pada pendahuluan di sini dia menjelaskan tentang kegunaan market dan manfaatnya. Kemudian dari komponen yang sangat mahal itu dengan pada market itu, jadi dia di sini bertujuan untuk membuat aplikasi visualisasi market pada taman kota dengan menggunakan marker yang terbuat dari kertas sehingga biaya pembuatan market tersebut bisa jadi murah. Nah, jadi di sini dia menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode grayscale untuk merubah format gambar yang berawal dari 3 channel yaitu red, green, dan blue menjadi satu channel yaitu gray. Kemudian dengan melakukan thresholding, kemudian menggunakan penny edge detector yang untuk mendeteksi tepi untuk pengurangan citra, kemudian rectangle detection. Kemudian untuk hasilnya di sini pada toleransi di atas 95%, dua marker tersebut menunjukkan objek yang berbeda, tetapi pada toleransi di bawah 70% objek tidak sama. Hal ini disebabkan karena marker tidak terlalu jauh berbeda, sehingga ketika batas toleransinya hanya 70%, dua buah marker tersebut dianggap marker yang sama. Jadi menurut penulis di sini, proses pengenalan marker tidak tergantung kepada intensitas cahaya. Jika cahaya yang digunakan berlebih, jika cahaya yang digunakan berlebih tidak berpengaruh karena tidak mempengaruhi proses threshold dan tidak ada bagian marker yang terpotong, maka tidak akan menjadi masalah. Jadi bisa disimpulkan di sini aplikasi dapat berjalan dengan cukup baik dalam mengartikan marker. Oke, lanjut ke jurnal kelima yang terakhir, yaitu judulnya sistem temu kembali citra gedung berdasarkan informasi garis pada bentuk gedung. Dengan penulisnya Iman Sapugu, Daniel Osiahan, dan Justina Faticha. Jadi pada bagian pendahuluan sini menjelaskan tentang manfaat dari teknologi CBR itu yang digunakan dalam menggunakan ciri dasar citra yang berupa ciri warna, ciri tekstur yang masih memiliki keterbatasan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya. Untuk itu peneliti ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan sebagai alternatif proses pencarian image dan penentuan posisi letak dari suatu gedung dengan menggunakan teknik vision serta melakukan implementasi sirkular automata untuk deteksi tepi pada citra gedung dalam proses temu kembali citra. Nah, di sini dia menggunakan beberapa metode, pertama grayscale, kemudian deteksi tepi sirkular automata, kemudian transform untuk melakukan ekstraksi ciri, dan template meshing dengan ikat produk untuk melakukan proses pencocokan pola. Dari hasil yang didapatkan di sini, tingkat akurasi pengenalan gedung menggunakan deteksi tepi sirkular automata, ekstraksi ciri dengan transform, dan template meshing dengan ikat produk dari keseluruhan pengujian diperoleh tingkat akurasi 52,07%. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan hasil pengujian, aplikasi dapat melakukan pengenalan objek gambar gedung dengan sirkular automata sebagai deteksi tepi, ekstraksi ciri dengan menggunakan ultrasound, serta proses matching dengan inner produk, tapi hanya memiliki akurasi pengenalan gedung sebesar 52,07% dari semua pengujian. Jadi menurut penulis di sini hasil tersebut disebabkan karena pengambilan citra tidak fokus pada suatu gedung tertentu. Pada salah satu pengujian, pengambilan citra pada objek bentuk citra gedung secara keseluruhan, meskipun dari sudut pandang yang berbeda, didapatkan hasil tingkat akurasi 92,5%. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.